Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maaf ini saya mencoba live langsung menggunakan aplikasi Teachme. Yang mana saya lakukan ini di tempat guru, di ruang guru ya. Jadi kalau seandainya ada suara-suara lain ya yang masuk ke sini ya harap maklum aja. Saya sekaligus uji coba. Moga-moga suara saya tetap lebih dominan dibanding suara yang dekat-dekat saya. Ini materi yang akan saya berikan adalah tentang sudut-sudut istimewa. Jadi dalam trigonometri itu dikenal istilah sudut-sudut istimewa, ya, sudut istimewa. Ya, dalam sudut istimewa tersebut sebagai materi dasar untuk mengerjakan soal-soal trigonometri berikutnya tentang sin, cos, dan tangen sudut ya, yang mana sudut trigonometri sangat dibutuhkan untuk menghitung soal-soal lain mengenai perbandingan trigonometri sin, cos, dan tangen. Secara umum memang perbandingan sin, cos, dan tangen ini secara pokok ada 3 ya, tapi untuk pengembangannya itu totalnya jadi ada 6 pengembangannya. Jadi totalnya ada 6 tambahan. Sebagai tambahan ada istilah kosek ya, kosekan disingkat kosek, sekan disingkat sek, terus kok tangen disingkat tangen. Jadi sin itu dibacanya sinus, cos itu cosinus, tanduk tangen ya. Ini akan saya berikan contoh untuk membaca tabel sudut istimewa ya dalam trigonometri. Ya, sudut istimewa tersebut kurang lebih ada 5 secara pokok, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. Itu untuk sudut-sudut istimewa. Secara pokoknya itu. Jadi yang ini terletak di kuadran 1 ya. Kan 0 sampai 90 derajat ini terletak di kuadran 1. Nah, cara bacanya begini. Contoh ini sin 30 derajat, saya tulis setengahnya ya. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Itu dasarnya dari mana? Nih, ini sin kan, terus 30 derajat ini. Nah, ketemunya di sini kan. Perpotongan itu kan ketemu di sini. Jadi, setengahnya dari ini ya. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan lain atau tambahan ya, misalnya saya tanya cos 45 derajat misalnya ya. 45 derajat. Maka berapa? Cos 45 derajat. Ya, cos 45 derajat berapa ini? Ini cos, ya kan? Terus ini 45 derajat sudutnya. Pertemuan di sini setengah akar 2 kan? Berarti ya, berarti cos 45 derajat adalah setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Seperti itu. Nah, saya harapkan ini ada petunjuk penulisan dihafalkan. Kenapa saya suruh ngapalin? Karena ini adalah materi dasar yang harus kalian kuasai ya. Maka saya suruh hafal aja. Dulu saya waktu belajarnya yang 3 sudut ini harus dihafal karena ini sebagai materi dasar untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih levelnya lebih tinggi lagi, yang lebih sulit, yang nanti berkaitan dengan materi dasar ini tentang sudut-sudut istimewa ini ya. Seperti itu contohnya. Misalnya saya tambahkan lagi nih, saya tambahkan lagi misalnya adalah tangen ya biar lengkap. Nah, tangen berapa? Misalnya 60 derajat. Ya, 60 derajat.
Ya, 60 derajat berapa itu? Anda klik tangen sama 60 derajat. Ketemu di mana ini? Ini kan? Ya, akar 3. Berarti tangen 60 derajat adalah akar 3. Begitu jawabnya. Eh, Nah, kemudian ada istilah lain sebagai pengembangannya itu ya, yaitu kosek. Tadi sudah saya jelaskan kosek itu apa, yaitu kependekan dari kosekan, disingkat kosek. Terus sek itu kependekan dari sekan, kotangen ini dari tangen ya, seperti itu. Nah, eh, kemudian eh, perlu kalian ketahui untuk ini ya, untuk kosekan ini ya, yang kosekan, sekan, dan kotangen itu sebenarnya kebalikan dari eh, sin, kos, dan tangen di atas. Maksudnya kebalikan gimana Pak ya? Kalau ada pertanyaan begitu, ini yang dimaksud kebalikan begini. eh Ya, ini kebalikan ya, kebalikan dari saya tulis. Jadi ini adalah kebalikan dari sin, kos, dan tangen. Kebalikan dari sin, kos, dan tangen. Itu maksudnya. Jadi maksud kebalikan itu bagaimana? Yang dimaksud kebalikan begini. Jadi misalnya ya, misalnya ini saya contoh nih kosekan. Kosekan itu kebalikan dari, saya tulis kosekan kan kosek ya. Nah, kosekan itu kebalikan dari eh, misalnya kosekan alfa. Ya, alfa itu besarnya sudut, itu sama dengan sepersin ya, sepersin alfa. Itu yang harus kalian ketahui ya, sepersin alfa. Itu yang dimaksud dengan balikan. Jadi nanti nilainya pun dibalik ya. Jadi kosekan itu kebalikan dari sepersin. Kalau sekan ya, kalau sekan bacanya sek itu ya, sek alfa itu adalah kebalikan dari seperkos ya, seperkos alfa misalnya. Sudut alfa itu besarnya sudut saya lambangkan dengan alfa. Jadi begitu. Itu yang dimaksud dengan sekan. Nah, kalau tangen ya, kotangen ya, kot itu dari kepanjangan kotangen, itu adalah kotangen alfa, ini tentu yang dimaksud. Kotangen alfa itu kebalikan dari tangen ya, sepertangen. Jadi ini jadi sepertangen ya, sepertangen alfa ya, sepertangen alfa. Ini yang harus kalian pahami ya, sepertangen apa. Nah, sebagai contohnya ya, misalnya saya tanya eh, sebagai penjelasannya, misalnya saya tanya kosek 30 derajat ya, kosekan 30 derajat. Jadi jawabnya begini. Ini jadi kebalikannya tadi ya. Maaf kurang besar. Jadi ini yang salingkar ini adalah kebalikan dari sin, kos, dan tangen. Nah, sebagai contohnya ya, contohnya begini. Saya tulis di sampingnya aja contohnya. Misalnya saya tulisin ya, aduh sorry. Misalnya saya tulis sin kosek 30 derajat ya. Kosek 30 derajat. 30 derajat.
Ya. Berarti kalau kosek 30 derajat, ini 30 derajat, itu sama dengan berapa? Kosek 30 derajat adalah sama dengan 1 per, saya perbesar, ya, sama dengan 1 per sin, ya, tadi kan sin, berarti sin 30 derajat, seperti itu, sepersin 30 derajat, itu adalah artinya kosekan 30 derajat. Nah kan sin 30 derajat udah ketemu nih di atas, lihat sin 30 derajat berapa itu di atas, berarti kan sama dengan 1 per, perhatikan di tabel sebelumnya nih, tabel sin 30 derajat, ini sin, ini 30 derajat, ya, berarti setengah ya, ketemu setengah ya. Oke, jadi kembali sini, jadi sin 30 derajat setengah, ya, Anda tulis setengah aja nih, ya, berarti ini setengah. Dalam 1/2 berapa? Jangan-jangan bingung lagi 1/2. Masing-masing kalikan membilang dan menyebut kali 2 aja deh. Itu kali 2. Supaya memudahkan menghitungnya. Yang bawah juga kali 2. Jadi berapa itu? Ya, atas kali 2. Atas kali 2 sama dengan 2 kan? Bawah kali 2. Kalau bawah kali 2, berarti 2-nya dicoret. Tinggal 1 kan? Ya, maka tinggal 1. Berarti artinya 2 dibagi 2/1 berapa itu? 2/1 ya 2, itu ya, itu yang dimaksud dengan kosekan, ya, dimaksud dengan kosekan, ya, jadi 2 ketemunya. Kalau ditanya kosekan 2, misalnya lagi satu contoh lagi, misalnya jadi tadi sekali lagi saya ingatkan, kosekan itu kebalikan dari sepersin alfa, ya, sepersin. Sekan kebalikan dari seperkos, kotangen kebalikan dari sepertangen. Jadi Anda balik aja. Lagi misalnya sekan sekarang. Sekan, ya, sekan. Nih, misalnya adalah sekan. Sekan 45 derajat misalnya. Itu artinya jadi berapa? Ya 1 per cos, ya, kebalikan. Sekan kan seperkos nih, perhatikan ya. Sekan seperkos. Itu. Maka sama dengan seperkos dari 45 derajat. Itu artinya seperus dari 45 derajat. Ya, dari 45 derajat. Nah, cos 40 derajat kan ketemu di atas tadi, yaitu 1 per setengah akar 2, ya. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Bagi. Nah, ini kan sama artinya. Setengah akar 2 itu bisa Anda tulis 1 per akar 2 per 2 kan gitu. Nah, ini yang perpanjang tadi. Ya, ini yang balik aja. Sama artinya dengan berapa itu? Yaitu 2. Nah, biasanya kalau dalam satu bilangan itu untuk mengandung akar harus dirasionalkan penyebutnya. Masih ingat ya istilah rasional penyebut? Anda jawab ini sebenarnya sudah benar juga. Tapi di PG-nya kan nggak ada jawaban seperti itu.
Nah, 2 per akar 2 itu sama dengan, nih, kalikan akar 2 atas kali akar 2 ya. Gitu. Ini kalikan kan ketemu 2. Maka menjadi 2 akar 2 per 2 ya. 2-nya kan bisa dicoret nih. Maka hasilnya adalah 3 akar 2 per 1. Akar 2 per 1 dibagi 1 kan nggak ada pengaruh ya. Jadi hasilnya tetap akar 2. Ini jawabannya. Maka kalau ditanya sekan 45 derajat, ya, sekan 45 derajat, 45 derajat, ya sama dengan itu, akar 2 ya. Sekan 45 derajat. Tulisannya sek, bacanya sekan ya. Sekan 45 derajat, itu berarti sama dengan akar 2. Tuh caranya. Ya, hal yang perlu Anda ingat ya, cara menghitung atau membaca tabel pada sudut-sudut trigonometri. Baik, saya kira dari saya cukup sekian dulu ya, untuk nanti kalau belum ulang kembali agar kalian lebih paham lagi dan bisa mengerjakan soal-soal yang sudah saya persiapkan. Ya, jadi ini bacanya. Ingat, saya tambahkan nih, setengah akar 2 itu bisa dibalik ya. Apa artinya sama dengan akar 2 per 2 itu. Maka kalau dibalik nilainya ya tinggal duanya di atas, akar 2-nya di bawah. Itu aja. Ya, kalau nilai dibalik. Jadi seperti yang sebelumnya tadi ya, kalau sekan 45 derajat, Anda lihat cosnya kan akar 2 per akar 2 ya tadi. Jadi kalau boleh saya ulang begini. Sekan 45 derajat itu kan boleh ditulis seperti ini. Ya kan, kebalikannya kan berarti 2 per akar 2, gitu aja. Ya enggak? Nanti kalau 2 per akar 2 kalian apa? Kali lakukan ya, 2 per akar 2 itu kalau di rasukan penyebutnya ya ketemu akar 2 tadi kan. Ini kembali seperti ini. Ya. Nah itu ya. Saya kira untuk sementara saya stop dulu live yang saya lakukan hari ini. Moga-moga kalian bisa paham. Ya, maaf kalau kurang maksimal hasilnya, saya lakukan di ruang guru sehingga bisa sedikit campur dengan suara dari guru yang lain. Karena ini saya coba sekaligus pada situasi yang kecampur dengan suara yang lain seperti apa hasilnya. Oke ya, saya kira cukup dari sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.